Nama asli Taim dan tak lulus kuliah. Jadi nama aslinya Gus Miftah ini katanya orang-orang di sosial media yaitu Taim, Pak Taim, dan tak lulus kuliah. Jadi disebutkan tidak lulus kuliah, guys. Coba saya bacain ya sedikit nih keterangan dari orang-orang di sosial media. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Jadi dia bukan Gus katanya. Ayahnya orang Lampung, kerja serabutan. Ini juga ada video Gus Miftah ya, atau Taim ini sebelum terkenal. Ternyata penampilannya seperti ini, guys. Ya coba kita lihat dulu ya videonya. Tim Pangling penampilan gemoy Gus Miftah sebelum terkenal. Penampilan gemoy katanya sebelum terkenal. Kemarin ada video orang yang bernamanya Agus Miftah. Betulnya dia bukan Agus, artinya bukan anak kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah viralnya Gus Miftah karena menghina pedagang es dengan mengatakan goblok gitu ya, warga net atau netizen mengungkap siapa Gus Miftah di masa lalu. Ini ada berita dari suara.com dengan judul berita masa lalu Gus Miftah dikuliti warga net. Nama asli Taim dan tak lulus kuliah. Jadi nama aslinya Gus Miftah ini katanya orang-orang di sosial media yaitu Taim, Pak Taim, dan tak lulus kuliah. Jadi disebutkan tidak lulus kuliah, guys. Coba saya bacain ya sedikit nih keterangan dari orang-orang di sosial media. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Jadi dia bukan Gus katanya. Ayahnya orang Lampung, kerja serabutan. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Oh, dulu gak ada perempuan mau. Disebutkan juga nih. Dulu katanya gak ada perempuan yang mau sama Taim ini. Pernah ikut partai gagal, baru sukses setelah dibantu Amin Rais. Lalu berubah jadi Gus Miftah supaya terkenal. Oh, berubah namanya jadi Gus Miftah supaya terkenal. Dan ini sempat juga dibantu oleh Pak Amin Rais. Ya, ini kata netizen di sosial media, guys ya. Ini juga ada video Gus Miftah ya, atau Taim ini sebelum terkenal. Ternyata penampilannya seperti ini, guys ya. Coba kita lihat dulu ya videonya. Ingin reka ulang dipun mulai warga masyarakat kula ajak donga bareng-bareng wabil khusus. Tim Pangling penampilan gemoy Gus Miftah sebelum terkenal. Penampilan gemoy katanya sebelum terkenal. Saat itu pendakwa tersebut masih menyiarkan agama di kampung-kampung dengan potret yang berbeda dengan saat ini. Masya Allah, bagus dong menyiarkan agama di kampung-kampung. Bahkan warganet menganggap Gus Miftah terlihat menggemaskan. Hal itu sebagaimana video dari akun media sosial @kiai.kampung pada Jumat 2 Juni 2023. Saat ini Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang terkenal dengan sebutan Gus Miftah merupakan seorang pendakwa yang terkenal di berbagai kalangan. Sebelum terkenal seperti sekarang, Gus Miftah memang sudah menjajaki dunia dakwah sudah cukup lama. Bahkan pendakwa tersebut terlebih dahulu menyiarkan agama Islam di kampung-kampung. Hal itu layaknya video yang tengah beredar yang memperlihatkan sosok Gus Miftah sebelum terkenal tengah menenangkan masyarakat ketika sedang olah TKP beberapa tahun lalu. Sebelum terkenal seperti sekarang, penampilan Gus Miftah memiliki perbedaan yang signifikan layaknya video yang viral itu. Diketahui video tersebut terjadi sekitar tahun 2014 dan Gus Miftah masih menjadi pendakwa antar kampung dengan penampilan yang membuat orang Pangling Oh, jadi ini penampilan 2014. Seperti ini penampilannya di tahun 2014. yang membuat orang Pangling ketika membandingkannya dengan saat ini. Nah, ini yang sekarang nih, yang sekarang udah jadi begini. Udah kaya raya gitu ya. Dengan saat ini, Gus Miftah bertindak sebagai penenang dengan penampilan yang sederhana, masih sama dengan rambut panjangnya. Bedanya postur pendakwa tersebut lebih berisi ketimbang saat ini. Bahkan Gus Miftah mengatakan langsung ketika mengunggah ulang video tersebut bahwa berat badannya saat itu lebih dari 100 kg. Hanya itu Gus Miftah dalam video terlihat mengenakan peci hitam. Sedangkan saat ini pendakwa tersebut melekat dengan ciri khas selalu menggunakan blangkon ketika berdakwah. Namun satu hal yang menjadi ciri khas yang tidak berubah dari sosok Gus Miftah ini yaitu suaranya. Hal itulah yang menjadi salah satu ciri khas yang membuat warganet sadar bahwa yang tengah berada dalam video tersebut adalah Gus Miftah. Oh iya, itu tahun 2014 ya. Penampilannya Gus Miftah seperti ini. Dan memang kalau dari video ini disebutkan udah lama
terjun di dunia dakwah. Cuman orang ini katanya sih bukan Gus ya, kalau dari berita yang tadi kita baca. Jadi Gus itu anaknya kiai guys. Biasanya yang dipanggil Gus itu adalah orang-orang yang bapaknya punya pesantren dan dia adalah seorang kiai. Sedangkan Pak Miftah ini katanya netizen dia bukan seorang anaknya kiai. Dan memang Gus Naji, putra dari Kiai Haji Maimun Zubair, juga pernah mengatakan bahwa sebenarnya Miftah atau Pak Miftah ini bukanlah seorang Gus. Kemarin ada video orang yang bernamanya Agus Miftah. Betulnya dia bukan Agus, artinya bukan anak kiai. Artinya orang bukan anak kiai tapi dinamakan Gus biar tenang dan cepat tenang dan seterusnya. Dia bikin puisi di mana? Di gereja, di belakangnya atau di atasnya ada salibnya. Dia mengatakan, di saat aku memegang tasbih, kau memegang salib, aku ke Istiqlal, kau ke katedral. Ya, ini namanya Islam Nusantara ya. Kesannya adalah ke gereja nggak apa-apa, ada salibnya di atasnya nggak apa-apa. Inilah kesan-kesan yang membenarkan kekufuran, kesyirikan. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau meyakini bahwa mereka mendapatkan rahmat, orang-orang kafir dapat rahmat, itu juga kafir. Orang kafir nggak bisa mendapat rahmat. Umpamanya kalau kita ulus salam, Assalamualaikum, nggak boleh warahmatullah. Ya, itu adalah kritikan dari putra Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu Gus Naji, mengkritik Gus Miftah ke gereja ceramah gitu ya, seolah-olah membenarkan sesembahan umat agama lain. Dan Gus Naji dalam kritikannya itu juga menyebutkan jelas tadi bahwa Pak Miftah ini bukanlah seorang Gus, katanya dia bukan seorang anak kiai. Sebenarnya nggak ada masalah lah ya dengan masa lalunya Pak Miftah. Dia adalah seorang marbot di masjid, bagus dong, itu mulia loh, pekerjaan yang mulia marbot masjid ya, mengurus masjid, bersih-bersih masjid, pokoknya mengurusi segala macam hal di masjid lah. Itu namanya marbot masjid. Dan itu adalah pekerjaan yang baik. Dan juga nggak ada masalah kalau Pak Miftah ini ternyata bukan Gus, ternyata bukan anak kiai, hanyalah anak seorang pekerja serabutan. Sekali lagi saya katakan tidak ada masalah dengan hal itu. Yang jadi masalah adalah kalau bukan anak kiai, terus ngaku anak kiai, ngakunya Gus, dengan pengakuan Gusnya itu ceramah kemana-mana tapi ngawur ceramahnya. Kulo niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tani. Kalau kita cari video-video Gus Miftah di sosial media, ada ratusan bahkan ribuan video-video Gus Miftah dengan ucapan kotor, ucapan yang nggak pantas gitu disebutkan oleh seorang yang katanya atau ngakunya sebagai kiai, ngakunya sebagai pemuka agama. Tentu ini menjadi persoalan buat negara kita karena dia itu diangkat sebagai pejabat negara dengan tugas menjaga kerukunan umat beragama. Dengan sikap Pak Miftah yang seperti itu, ucapannya kotor, menghina rakyat kecil, bagaimana bisa menjaga kerukunan umat beragama? Ya semoga saja setelah viralnya Gus Miftah ini beliau berubah ya, tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya yang dengan gampang mengucapkan kata-kata kotor. Terlebih lagi dia harus menjaga tuh jabatan yang dia emban. Kalau sudah kejadian seperti ini ya, dia sudah ditegur Presiden Prabowo, sudah ditegur MUI, masih saja tetap ucapannya kotor, masih saja nanti ada viral lainnya, kontroversi lainnya yang merusak citra baik agama Islam. Wah, ini udah nggak bener nih orang. Berarti memang sudah mendarah daging itu ya, sifat buruknya itu. Ya semoga sajalah berubah ya. Ya kita lihat aja nanti ke depannya gimana Gus Miftah. Kita panggilnya yang lebih tepat Pak Taim atau Gus Miftah ya. Ya lebih tepat mungkin dipanggil Pak Taim karena memang nama aslinya kata netizen ya Taim itu teman-teman ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.